Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair pernah mengajarkan beberapa cara atau tips untuk menjaga kelancaran rezeki dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tips ringan yang diajarkan oleh beliau, bahwa kita tidak cukup hanya berdoa memohon rezeki, tetapi hendaklah melakukan beberapa cara atau tips yang diajarkan oleh beliau, satu tata cara yang sangat ringan yang dilakukan di dalam rumah agar Allah selalu menjaga kelancaran rezeki kita dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tips atau tata cara yang diajarkan oleh beliau di dalam rumah untuk menjaga kelancaran rezeki kita? Maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan karunia rezeki yang melimpah dan barokah dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan, melimpahkan kebahagiaan, dan selalu melimpahkan karunia dan nikmatnya, serta kita menjadi golongan orang-orang yang selalu bahagia fitini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin ketengahkan salah satu beberapa petunjuk atau tips yang sangat ringan yang diajarkan oleh beliau, Allahumma yarham Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi beliau tidak hanya mengajarkan doa
untuk mendapatkan rezeki yang lancar, rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah. Tidak hanya mengajarkan doa, tapi juga mengajarkan beberapa cara yang harus kita lakukan di dalam rumah agar Allah memberikan kelancaran rezeki, memberikan rezeki yang istiqomah, rezeki yang lancar, dan berlimpahnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ternyata memang ada beberapa tips tata cara yang diajarkan oleh beliau, yang jika kita lakukan insya Allah akan sangat ringan untuk melakukan tips atau petunjuk-petunjuk dari beliau ini. Yang pertama, diajarkan oleh beliau tata cara di dalam rumah ketika akan duduk maupun berdiri dalam rumah. Entah duduk di kursi atau duduk di lantai. Sebelum duduk, beliau ajarkan membaca sholawat 1 kali. Cukup 1 kali. Terserah sholawatnya apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalkan. Lalu duduk. Atau sallallahu ala Muhammad. Apapun sholawatnya. Membaca cukup 1 kali ketika akan duduk. Setelah duduk, ada keperluan untuk berdiri atau mau berdiri. Sebelum berdiri, diajarkan oleh beliau untuk membaca sholawat 1 kali, cukup 1 kali kepada Rasulullah SAW. Satu tips yang pertama yang diajarkan oleh beliau sangat ringan sekali apabila kita laksanakan. Menurut beliau, ini sangat mempengaruhi kepada kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah. Bahkan kepada berlimpahnya rezeki yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tips yang pertama, membaca sholawat ketika akan duduk di dalam rumah. Duduk dimanapun, di kursi, atau duduk di lantai, atau duduk di tempat tidur, atau duduk di apapun di dalam rumah. Ketika akan duduk, ucapkanlah sholawat kepada Rasulullah cukup 1 kali. Terserah sholawatnya apapun. Dan setelah duduk, ketika akan berdiri, ada keperluan apa, akan berdiri, ucapkan sholawat 1 kali kepada Rasulullah SAW. Ini tips pertama yang diajarkan oleh beliau untuk menjaga kelancaran rezeki yang kita peroleh dari Allah. Bahkan berlimpahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tips yang cukup ringan. Terus tips yang kedua atau tata cara yang diajarkan oleh beliau, yaitu tidak meludah sembarangan di dalam rumah. Beliau menyebutkan jangan meludah di depan jendela. Jangan sampai meludah di depan jendela. Lebih-lebih di depan pintu. Kata beliau dalam sebuah pengajarannya. Tips yang kedua ini sangat mempengaruhi jika dilanggar atau tidak dihiraukan atau tidak diperhatikan, tidak dilaksanakan, bisa mengganggu kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan bisa mengganggu keberlimpahan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kelancaran rezekinya sangat terganggu. Artinya mempengaruhi kelancaran rezeki. Ini yang diajarkan oleh beliau. Tips yang kedua yang sangat ringan. Karena meludah sembarangan di sembarang tempat. Lebih-lebih di depan jendela atau di depan pintu. Atau dimanapun di dalam rumah. Merupakan satu perbuatan yang kurang beradab. Satu perbuatan yang kurang akhlak. Bahkan jika dilakukan di depan manusia atau di depan orang lain ketika itu,
maka dianggap sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Dan ini menurut beliau, Kiai Maimun Zubair, bisa mengganggu kelancaran rezeki. Bahkan keberlimpahan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini tips yang kedua, sangat ringan sekali untuk dilakukan. Jadi yang pertama, ucapkanlah sholawat sebelum duduk di dalam rumah, entah di kursi, dimanapun di dalam rumah, di lantai. Maka ucapkanlah salam kepada Rasulullah sebelum berdiri ketika dari duduk. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan meludah sembarangan di dalam rumah atau di luar rumah, di depan jendela, bahkan lebih-lebih di depan pintu, karena akan mengganggu kelancaran rezeki. Menurut ijazah atau tips yang diajarkan oleh beliau, Kiai Maimun Zubair. Yang ketiga, tata cara yang diajarkan oleh beliau agar rezekinya lancar dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Tips yang ketiga yaitu menghormati tamu. Jika ada tamu datang, maka hormatilah dia. Layani dia sesuai dengan keperluannya. Keluarkan makanan dan minuman yang kebetulan kita punya ketika itu. Jangan lupa untuk memberikan minum, minimal minum, di dalam rangka untuk menghormati tamu. Dan ini memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan menurut beliau, seberapa jauh kita menghormati tamu itu sangat mempengaruhi di dalam kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk juga di dalam rangka untuk menghormati tamu adalah pakaian yang kita kenakan ketika kita melayani tamu tersebut, ketika kita menghormati tamu tersebut, termasuk pakaian. Artinya bahwa pakaian itu harus sopan. Misal sang tamu memakai hem yang umum atau yang selayak yang dipakai oleh orang yang sedang bertamu, maka sang pemilik rumah tidak boleh memakai kaos oblong misalkan, tanpa menghiraukan atau menghormati tamu yang telah datang ke rumahnya. Minimal sama pakaian. Ini juga termasuk di dalam rangka untuk menjaga adab atau akhlak kita kepada tamu yang hadir di dalam rumah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Muliakan tamunya, kata Rasulullah SAW. Dan menurut Kiai Maimun Zubair, ini sangat mempengaruhi kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi tips yang ketiga, menghormati tamu. Baik makanan, pakaian. Terus ada lagi cara berbicara kita kepada tamu. Harus benar-benar sopan. Jangan sampai semacam meremehkan tamu, memberikan tertawaan dalam rangka untuk mengejek atau mencela dia. Jangan sampai kita lakukan. Hormati tamu dengan cara apapun. Baik dari pakaian, cara berbicara, segera berikan minum. Kalau ada makanan, berikan makanan. Ini yang diajarkan tips yang ketiga dari beliau Kiai Maimun Zubair di dalam rangka untuk menjaga kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus yang keempat, yang tidak kalah pentingnya,
dan mudah kita lakukan adalah menutup aurat. Menutup aurat saat melakukan atau saat sedang makan. Dan ini merupakan satu hal yang harus dijaga di dalam rangka untuk menjaga kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sangat mempengaruhi, kata beliau, kata Kiai Maimun Zubair. Menutup aurat dengan sopan saat kita makan, saat kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan. Saya ingat betul dulu ketika saya masih kecil. Saya hidup dengan kakek dan nenek saya. Ketika akan makan, bukan hanya berpakaian dengan sopan. Pakaian itu bisa dengan dua macam cara. Sama-sama berpakaian, ada yang kurang sopan dan ada yang sopan. Ketika makan, menghadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa makanan, maka berpakaian sopan, menutup aurat dengan sopan, berpakaian sopan. Saya ingat ketika itu, bahkan oleh kakek saya diajarkan untuk ketika makan selalu memakai songkok atau kopiah. Sangat dimarahi betul oleh kakek saya ketika itu. Jika ketika makan tidak memakai songkok. Ini pernah saya tanyakan kepada kakek saya, kenapa harus memakai songkok? Apa kata kakek saya? Di dalam rangka untuk menghormati rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa makanan. Menghormati rezeki dari Allah. Menghormati pemberian Allah. Memang orang dulu ketika bertemu seseorang, kopiah ini bisa jadi ukuran. Artinya ketika dia tidak berkopiah, terus ada orang lain berkopiah, maka yang tidak memakai kopiah dianggap kurang sopan. Kurang sopan. Itu ukuran orang-orang dulu. Entah sekarang, saya tidak tahu. Ya mungkin ada pergeseran nilai di sini. Dulu orang tidak pakai songkok, berbicara dengan orang yang memakai songkok, orang yang tidak pakai songkok itu dianggap ada nilai ketidaksopanan di situ. Dan ini diajarkan oleh kakek saya di dalam makan, ketika menghadap makanan, mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa makanan, disuruh untuk memakai songkok. Bukan hanya berpakaian sopan, bahkan songkok pun harus dipakai ketika itu. Orang-orang dulu sangat memperhatikan hal ini, hal yang kita anggap sepele. Malah cukup makan, pokoknya berpakaian cukup sudah. Tapi tidak seperti ini yang diajarkan oleh orang-orang dulu. Di dalam rangka untuk menghormati pemberian Allah berupa rezeki yang berupa makanan ketika kita mendapatkan ketika itu. Entah sarapan, makan siang atau makan malam. Berpakaian, menutup aurat. Berpakaian dengan sopan di dalam rangka untuk menjaga kelancaran rezeki di hadapan Allah. Dan ini sangat mempengaruhi, kata Maimun Zubair, mempengaruhi kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah. Secara logika, orang-orang dulu menjaga pakaian, bahkan memakai songkok ketika melakukan makan, yang berpendapat untuk menghormati rezeki Allah. Itu secara dohiriyah. Secara dohiriyah saja sudah dilakukan, berpakaian rapi, menutup aurat, berpakaian sopan, bahkan memakai songkok ketika makan, di dalam rangka untuk menghormati rezeki yang diberikan oleh Allah
kepada kita, apalagi di dalam hati. Maka sangat bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berpakaian, makan saja dia perhatikan. Bahkan memakai songkok dan lain sebagainya dengan sopan, menutup aurat dengan sopan. Cara berpakaian saja dia perhatikan, apalagi yang ada di dalam hatinya. Ini merupakan satu perwujudan nilai rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai rasa syukur kita di hadapan Allah. Secara dohiriyah saja, pakaian, menutup aurat sangat diperhatikan ketika makan. Apalagi keadaan hatinya yang sangat bersyukur kepada Allah ketika sedang makan, mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. La in syakartum la zidannakum. Jika kamu mampu bersyukur, kata Allah, la zidannakum, maka aku akan tambah. Dan ini janji Allah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Dan jika engkau ingkar atau tidak bisa bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup beralasan jika orang-orang yang tidak bisa menghargai rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang sepele sekali ketika makan, maka sangat dimungkinkan dan masuk akal banget yang diajarkan oleh Kiai Maimun Zubair, bahwa itu sangat mempengaruhi kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi sangat mempengaruhi berlimpahnya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini tips yang keempat. Jadi tips yang keempat, menutup aurat, berpakaian sopan, kalau bisa ya pakai songkok, di dalam rangka untuk menghormati pemberian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, in syakartum lazidannakum. Jika engkau bersyukur di hadapan Allah, jika engkau bersyukur lazidannakum, maka akan aku tambah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini tips yang keempat yang sangat ringan, menurut saya sangat bisa kita lakukan dengan memperhatikan tips-tips yang diajarkan oleh Kiai Maimun Zubair. Terus tips yang terakhir yang diajarkan oleh beliau yaitu mengucapkan salam ketika masuk rumah kita. Ketika masuk rumah kita sendiri, diajarkan oleh beliau agar rezeki kita lancar dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Jangan lupa ketika masuk rumah kita sendiri mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tidak ada orang, lebih-lebih jika ada orang di dalam rumah kita, maka jangan lupa ucapkanlah salam. Dan ini merupakan tips yang sangat mempengaruhi kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah. Bahkan dalam beberapa ijazah yang beliau berikan, setelah mengucapkan salam kemudian membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Ini di dalam rangka untuk menjaga kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi ada 5 tips, ada 5 tata cara yang diajarkan oleh beliau Kiai Maimun Zubair. Jadi orang itu bukan hanya sebatas bisa berdoa, mengucapkan doa kepada Allah, misalkan doa untuk minta rezeki yang halal dan barokah. Jadi tidak cukup hanya bisa berdoa kepada Allah, tetapi tips atau tata cara yang diajarkan oleh Mbah Maimun tadi harus juga dilakukan di dalam rangka untuk memudahkan kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, ada 5 tips, 5 tata cara yang diajarkan oleh beliau ketika kita di rumah agar rezeki kita lancar,
agar rezeki kita mendapatkan rezeki yang cukup, berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan 5 tata cara ini. Yang pertama, membaca sholawat kepada Rasulullah ketika akan duduk dalam rumah. Sekali lagi saya ulangi, baca sholawat kepada Rasulullah yang pertama ketika akan duduk dalam rumah. Ketika duduk di kursi, mau duduk di lantai, mau duduk di tempat tidur atau dimanapun. Ketika akan duduk, ucapkanlah salam kepada Rasulullah. Sholawat kepada Rasulullah. Terserah sholawatnya apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu duduk. Ketika akan ada keperluan untuk berdiri, sebelum berdiri, ucapkan salam. Sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berdiri. Jangan lupa, tips yang pertama, membaca sholawat sebelum duduk dalam rumah ataupun sebelum berdiri ketika bangun dari duduk yang kita lakukan. Yang kedua, ada 5 tips. Tips yang kedua, itu membaca tidak meludah sembarangan. Tidak meludah sembarangan di dalam rumah atau di depan jendela. Di depan jendela, bahkan lebih-lebih di depan pintu. Jangan meludah sembarangan di dalam rumah. Sebab ini sangat mengganggu kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, yaitu menghormati tamu yang datang di rumah kita. Cara penghormatan, segera berikan minum jika kita punya, berikan makanan jika kita punya. Cara menghormati tamu juga masalah pakaian yang kita kenakan ketika kita menghadapi tamu tersebut. Termasuk juga tata cara berbicara dengan sopan di hadapan tamu yang sedang berkunjung ke rumah kita. Jadi tips yang ketiga, berbuat sopan atau menghormati tamu yang datang di rumah kita. Tips yang keempat, saya ulangi, yaitu menutup aurat dengan sopan, berpakaian dengan sopan. Menutup aurat, berpakaian dengan sopan ketika makan. Bahkan jika bisa dilakukan, memakai songkok. Dalam rangka apa? Di dalam rangka apa? Menghormati pemberian rezeki yang Allah berikan ketika itu, yaitu berupa makan. Rizkinya saja dihormati secara dohiriyah, apalagi yang ada di dalam hatinya. Pasti model orang-orang seperti ini sangat-sangat bersyukur sekali di hadapan Allah ketika mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang kita anggap barang sepele. Dari hal kecil saja kita perhatikan, apalagi rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika makan, jangan lupa menutup aurat, berpakaian sopan dalam rangka untuk menghormati pemberian rezeki yang Allah berikan. Ini sangat mempengaruhi kelancaran rezeki. Terus tips yang kelima, yaitu ucapkan salam ketika akan masuk rumah kita. Baik tidak ada orang, lebih-lebih ada orang di dalam, entah istri kita atau anak kita, ucapkanlah salam. Tambahi lagi, setelah membaca salam, setelah mengucapkan salam, membaca surat Al-Ikhlas yang pernah diajarkan oleh Kiai Maimun. Satu kali, cukup satu kali. Kelima tips ini di dalam rangka untuk menjaga kelancaran rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan keberlimpahan rezeki akan kita dapatkan jika kita perhatikan 5 hal tips yang diajarkan oleh beliau, Kiai Maimun Zubair. Ini yang bisa saya bagikan kepada sahabatku sekalian. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita untuk bisa melakukan 5 tips yang diajarkan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.